Oke, balik lagi PSR. Kali ini masih dalam video social distancing ya. Kali ini kita akan ngebahas salah satu channel YouTube yang sering ngebahas review-review film atau ngebahas film, sekarang udah ngebahas serial juga. Jadi lebih luas lagi pasarnya dan paling banyak dibahas di dunia maya juga karena kritikan yang cukup keras. Nah, kita ngundang sekarang Arya dari Cinecrip. Halo Arya. Hai. Halo. Nah, kita bakal kulik nih Cinecrip lebih dalam lagi. Sebenarnya Cinecrip itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin dulu, Arya, Cinecrip itu apa nih? Katanya dulu Arya mulai Cinecrip tuh katanya dari blog dulu, terus pindah ke video karena blognya kena malware, katanya. Bener ya? Iya bener. Jadi emang Cinecrip itu sebenarnya dulu awalnya emang salah satu media yang gue buat ya seperti biasa menyalurkan yang gue pikirin gitu ketika nonton film, dan emang kayak media alternatif aja karena bener dulu gue awalnya dari movie blogger gitu. Jadi gue dulu emang nulis review film itu di blog dari tahun 2009 deh. Sampai akhirnya tahun 2015-an gitu, 2016-an awal gitu, blog gue tuh kena malware, somehow nggak bisa direcover aja gitu. Gue udah minta tolong ke hosting blog gue buat di reset dan lain-lain, tapi setelah di restore itu tetap malware-nya itu ada di situ gitu, di file si blog gue gitu. Jadi dari situ tuh gue kayak mikir, anjir, gue putus asa sih sebenarnya. Jadi kayak dan lumayan patah semangat sih. Maksudnya kan gue udah nulis banyak kayak, ya gitu ya. Iya, gue kayak udah ada sekitar 600 tulisan gitu soal film, dan itu tuh kayak suatu lumayan lah, kayak ngelihat kilas balik gitu dari gue zaman nulis masih nggak peduli kapital, titik koma gitu, sampai gue udah jadi kayak tulisan yang benar-benar proper gitu, terus hilang gitu aja, puff gitu. Itu dari situ tuh gue kayak udah mulai malas nulis gitu. Dan pas gitu momennya emang tepat sih, maksudnya ketika gue udah mulai males nulis, gue film jalan terus gitu nonton, cuman gue tetap berpikir, aduh, gue harus bisa menyalurkan gitu, gue harus bisa menyalurkan ini gimana nih, tapi gue nggak mau nulis karena gue masih kayak trauma gitu. Dan waktu itu satu-satunya channel atau satu-satunya saluran yang menurut gue menarik gitu ya video, dan akhirnya gue pilih YouTube gitu buat bikin Cinecrip. Oke, tapi pada waktu nulis blog itu sebenarnya berdasarkan hobi aja atau memang ada pekerjaan yang relatable dengan menulis, atau memang dengan harapan menulis blog itu ada monetisasinya gitu? Enggak, gue dulu nulis blog itu hobi. Pekerjaan gue emang di media dari dulu, cuman bukan tentang film gitu. Jadi film itu tetap hobi gue gitu dari dulu, nonton dan nulis karena emang gue pengen mengekspresikan aja apa yang gue tonton gitu. Dan gue nggak ada pikiran monetisasi malahan sama sekali, karena waktu itu gue merasa seneng aja gitu. Gue nulis review film, terus gue bergaul sama anak-anak movie blogger juga gitu, saling tukeran link, saling baca blog sana sini gitu. Dulu kan sifatnya kayak masih enak banget gitu. Dan emang sekarang udah gak enak gitu. Kalau sekarang justru yang movie blogger yang gue tahu yang tersisa ya emang yang masih di era-era gue gitu. Jadi maksudnya beberapa di antara mereka, gue belum baca-baca lagi sih ya movie-movie blogger yang bagus gitu. Tapi yang gue lihat masih bertahan gitu ya movie-movie blogger yang di era gue, dan makanya kadang beberapa dari mereka gue ajakin di Cinecrip gitu, karena gue tahu mereka dari dulu gitu. Dan ya seru aja gitu kalau ngobrolin sama mereka gitu. Jadi kelihatan juga perkembangannya gitu, dari dulu nulisnya cuman film-film ini aja, sekarang udah mulai lebih luas gitu. Luas ya, seru aja sih gitu. Dan emang gak ada monetisasi sama sekali. Berarti bisa dibilang sebenarnya anggota nggak ya disebutnya, orang-orang yang ada di videonya Cinecrip itu dari teman ke teman gitu ya, dari movie blogger bener. Gitu. Jadi cuma berdasarkan ngajak doang ya waktu Cinecrip. Berarti Cinecrip tuh founding father-nya Arya ini, atau ada orang yang ikut-ikutan kayak yang gitu? Yang inisiasi sih gue emang. Gue yang pertama kali bikin channelnya dan lain-lain, tapi ada yang nama Cinecrip sendiri itu dari temen gue, Dio namanya. Dan si Dio ini emang dia suka juga nge-review film gitu. Cuman saat itu gue bilang, udah yuk nama
Cinecrip gue bikin aja ya jadi channel sendiri gitu, jadi beneran serius gitu. Terus dia bilang sikat aja bro gitu, dan gue yang jalanin gitu dari situ. Dan emang sifatnya gue waktu bikin review film di video itu emang sifatnya emang pengen ngajakin temen, karena gue berpikir kalau dulu kan gue nulis itu perspektif gue gitu ya, nulis review film. Nah kalau dengan Cinecrip mungkin gue bisa ngajak orang-orang dan pengen lihat perspektif yang lebih banyak lagi gitu. Karena kan film itu ditonton banyak orang gitu, nggak cuma satu pemikiran gitu sih. Oke, lebih seru ya kalau sama teman-teman ya? Iya benar, lebih seru. Soal pekerjaan nih, tadi kan sempat bilang Arya ini kerja di media. Kalau boleh tahu tuh media mainstream atau media as in yang lebih spesifik gitu? Kalau apakah akan bentrok nih konflik of interest nih, kan review juga kan salah satu bentuk distribusi media kan gitu kan. Takutnya nanti medianya bilang daripada lu bikin video mendingan lu tulis aja atau bikin sesuatu buat media kita gitu. Untungnya enggak sih. Gua awal pertama gua kerja banget abis kuliah lulus. Gue di media mainstream dan itu media online ya. Mungkin orang juga sering buka lah sekarang gitu. Dan itu emang gak ada hubungannya sama film gitu. Jadi emang bener-bener gue di situ waktu itu pertama kerja cuma jadi editor gitu kan sama admin. Dan kegiatan tulis-menulis gue emang buat pribadi gitu. Dan setelah itu kan gue berganti pekerjaan tapi masih di media, tapi emang jadi lebih spesifik gitu. Tapi tetap nggak ngebahas film juga gitu. Jadi emang media-media yang tetap bisa nyalurin gue kerja sebagai penulis gitu, sebagai editor gitu, dan nggak ada hubungannya sama film sih. Dan nggak ada konflik of interest juga. Maksudnya tidak pernah ada kepentingan gitu. Nggak ada. Itu semua murni gue doang. Oh, I see. Oke. Channel Cinecrip sekarang subscribernya tuh udah sekitar 100.000 lebih ya? 200 nyampe nggak tuh? 10.000 lagi lah, 200. 10.000 lagi ya? Itu startnya tuh dari 2018, benar nggak? 2018 atau 2017 Gua ya? dari 2016 sebenarnya. Oh, 2016 kemarin. Benar. Terus start sampai sekarang 2020, tipping point-nya tuh kapan? Sampai akhirnya gue bisa earning money. Akhirnya gue ini udah mulai di-acknowledge, udah mulai diundang-undang ke premiere, udah mulai diajak ke media screening. Itu tuh kapan tipping point-nya seperti itu? Kalau pertama monetisasi itu di tahun 2018 akhir sih. Yang pertama maksudnya, wah ternyata Cinecrip udah menghasilkan gitu, walaupun cuman segitulah gitu ya maksudnya. Tapi dari situ tuh kayak udah bisa nih gitu. Nah mungkin yang paling tahun yang paling bikin Cinecrip bener-bener super produktif dan super menguras tenaga itu ya 2019. 2019 itu benar-benar tahun yang sangat bagi gue adalah sangat mix up lah gitu. Itu semua pengalaman gue rasain gitu, dari mulai banyak yang nonton, dari mulai ya sukacitanya semua adalah gitu di tahun 2019. Tapi ya maksudnya perjuangan dimulai tetap dari awal banget gitu, karena dari awal banget gue bikin Cinecrip dan ngajakin temen-temen itu ya emang basicnya kita hobi aja gitu, nggak mikirin pendapat orang, nggak mikirin monetisasi gitu, semuanya based on hobi gitu. Jadi gue ngajakin orang pun yang bener-bener hobi nonton gitu sih. Sudah ada ini nggak sih yang kayak product placement atau adlibs gitu minta buat di video Cinecrip gitu, yang dari brand-brand perfilman mungkin gitu? Sudah ada belum sih yang masuk gitu? Kalau product placement sih ada, nggak banyak ya, ada. Cuman itu pun bukan dari brand perfilman. Oh. Jadi nggak pernah sama sekali malah. Nggak pernah ya malah ya, takut konflik of interest kali ya. Ya mungkin kayak gitu. Dan kalaupun ada dari brand perfilman itu kayak kehitung jari lah maksudnya. Dan itu sangat jarang banget gitu. Ada, dan bentuknya pun nggak akan jadi kayak review atau apa. Jadi emang cuman ya udah kayak iklan aja biasa gitu. I see. Gimana caranya awal-awal nih kan, kalau ketika awal-awal Cinecrip terbangun kan mungkin dengan apa ya, audiensnya masih dikit ya. Kalian bisa kritik keras lah gitu, karena aku tuh sempat ngulik ya video-video awal Cinecrip tuh memang cara kritiknya tuh awal-awal tuh lebih tajam gitu. Yang sekarang tuh kesannya malah main aman ya. Nah, ketika udah dapet audiens banyak, fame gitu, udah dapet pasar lebih luas, bagaimana nih membuat identitas Cinecrip? Apakah masih tetap mau tajam
atau malah jadi lebih jaga-jaga nih, takutnya malah menyinggung banyak pihak, Cinecrip sendiri nanti bakal kena apalah gitu, takut ada macam-macam gitu. Gimana menghadapi hal seperti itu? Sebenarnya gue pribadi dari awal bikin Cinecrip emang visi yang ingin ditonjolkan ya review dengan ya apa adanya gitu ya, maksudnya ya sejujur mungkin dan lain-lain. Tapi emang kan Cinecrip itu bukan gue sendiri gitu ya di awalnya, mungkin gue masih berpegang sama prinsip seperti itu gitu kan, tapi kan teman-teman yang lain mungkin melihat juga dari banyak sisi gitu kan, maksudnya dari banyak sisi film itu bagaimana ke mereka sekarang makin banyak yang merhatiin, otomatis kan makin orang tanggung jawabnya makin tinggi gitu ya. Nah sebenarnya gue nggak bisa selama ini gitu ya, beberapa tahun kebelakang gue nggak bisa ngontrol penuh gitu teman-teman yang nge-review di Cinecrip gitu. Apakah itu akan berdampak sama review mereka gitu ketika gue kayaknya nggak enak nih sama ini gitu. Gue nggak begitu ngontrol penuh, cuman gue tahu beberapa temen gue yang karakternya dia sih bisa nih gitu, maksudnya tidak berpihak gitu, karena dia orangnya gue tahu banget gitu dari dulu dia selalu selalu tajam gitu. Jadi gue paling lebih ngealokasiin sih gitu. Misalkan film ini kayaknya sama lu deh gitu, karena gue nggak mau ngasih ke sini, karena gue tahu sih ini mungkin bakal lebih bias gitu, karena dia mungkin kenal sama siapa gitu. Jadi gue takut berkurang ininya, jadi gue alokasiin aja ini mendingan ke lu gitu. Jadi biar lebih ini aja sih, lebih seimbang gitu. Gue yakin pasti ada perubahan lah selama berkembangnya Cinecrip gitu, dan selama banyak perhatian pasti orang-orang kan wah harus gimana nih gitu. Gue nge-review takut ngomong gini, takut dikit-dikit, karena ya nggak dikit gitu yang kayak ngirim DM, marah-marah, terus ngancem dan lain-lain gitu. Cuman maksudnya itu kata gue bukan masalah sih, karena yang kita coba berikan ya kita pukul rata ke semua film, ke semua PH gitu. Nggak ada satu PH yang emang kayak bagus banget terus gitu. Maksudnya bukan, ya gue sih berharap ada PH yang bisa bagus banget terus. Iya. Maksudnya nggak ada yang benar-benar perfect gitu ya. Kita coba lihat aja dari sisi yang lebih seimbangnya gitu. Maksudnya walaupun nggak perfect, tapi kita coba highlight lah yang lebih bagusnya apa gitu. Yang kurangnya mungkin ada, tapi ya nggak usah terlalu digembor-gemborin gitu. Karena kan biasanya film itu bagi gue pribadi gitu ya, kalau yang bagusnya lebih banyak yang kurang sih, gue bakal tetap lebih meng-highlight yang bagusnya. Yang jadi masalah itu ketika itu film nggak ada bagus-bagusnya gitu, dan lebih banyak yang kurangnya. Jadi di sisi itu lu mau ngomongin apa gitu? Nggak mungkin kan gue ngada-ngada ngomongin bagusnya gitu sih. I see. Tapi jadi penasaran ya, kan kalau Arya tadi kan kerja di media. Kalau teman-teman Cinecrip yang lainnya itu pekerjaannya apa ya rata-rata? Apakah kerja kantoran atau kerja di bidang kreatif yang jadi membuat mereka lebih luas secara waktu gitu untuk bisa datang ke media screening dan lain-lain? Beberapa sih kerjanya ada yang konvensional juga di kantoran, dan sisanya sih mungkin hitungannya bukan kreatif ya, mungkin lebih ke yang lebih fleksibel kali ya, kerjaan yang lebih fleksibel kali ya. Ya mungkin bidangnya ada yang macam-macam gitu, ada yang bidang pendidikan, ada yang bidang dokter, ada yang bidang kesehatan dan lain-lain gitu. Cuman mungkin emang waktunya aja fleksibel gitu. Tapi kalau ngomongin soal datang ke media screening dan lain-lain, kita jarang loh. Oh jarang ya malah ya? Jarang ya. Jarang karena ya itu waktu beberapa dari kita kerja juga gitu, dan kita kayak kalau bisa datang ke media screening itu ya lagi hoki aja, waktunya ada gitu. Sebenarnya karena kita lebih milih nonton sendiri sih, lebih enak. Maksudnya gue bayar aja dah tiket gitu, soalnya lebih lebih enak aja, lebih plong aja gitu. Kalau datang ke media screening itu, kalau gue pribadi agak-agak nggak suka dengan keramaiannya, dan kayak terlalu banyak mata memperhatikan gitu. Wah dia kayaknya mau ngomong apa gitu, males gitu. Iya. Terus soal ini sih, soal kayak setelah dikenal banyak orang, pasti kan akan terbuka dong jalan-jalan untuk bisa kenal sama teman-teman di industri film gitu. Jadi sekarang udah kenal siapa aja nih di industri film gitu? Ya,
Alhamdulillah, ya ada sih kenal-kenal. Cuman kan kalau gue pribadi nih ya sebatas kenal aja gitu. Gue nggak tahu sih teman-teman yang lain ya. Maksudnya kan mungkin beberapa dari mereka juga ada yang kenal atau mungkin ada yang lebih akrab lagi gitu kan. Oke. Tapi kalau gue sendiri sih gue pribadi emang punya prinsip ngebatasin aja. Maksudnya sebatas kenal aja karena biasanya dari pengalaman gue kalau lu terlalu involve ke dalam lu pasti bakal bias gitu aja sih. Oh Maksudnya, iya. Make sense. Jadi dengan ya, kalau kenal deket dan ketika kita mau ngebahas filmnya mereka, takutnya jadi ada rasa nggak enakan ya. Iya gitu. Tapi kalau gue pribadi gue lebih ngebatasin aja, jadi kayak kenal akrab yang ya oke gitu. Tapi di luar itu mah ya udah film beda lagi gitu urusannya biasanya gitu. Kalau sesama kritikus film gitu gimana? Apakah sempat dekat gitu untuk ngajak ngobrol, ngajak Sempat beberapa gitu. beberapa yang pernah ada di Cinecrip juga rata-rata gue selain tadi teman-teman movie blogger yang sekarang masih setia sampai sekarang nulis, terus masih setia ngeritik film, itu gue berusaha ajakin sih. Gue pengen kayak mengcover semua orang-orang yang gue kenal dari dulu itu bisa ada di Cinecrip gitu. Karena dengan begitu penonton tuh bisa tahu perspektif kritikus di Indonesia itu banyak juga gitu. Yang paling seru sih bukan kemarin ya, beberapa waktu terakhir ini gue ngajakin salah satu ada movie blogger yang udah lama banget gitu, yang gue tahu dia emang tajam banget. Gue ajakin buat nge-review salah satu film remaja populer yang sangat dicintai masyarakat gitu ya. Dan tahu deh. Iya. Dan dia gue suka kritikannya tuh karena sebenarnya make sense gitu, dan ya oke lah. Tapi ketika dia memberi skor yang kayaknya tidak manusiawi, orang-orang itu kayak emosi dan lain gitu kan, memancing banyak isu lah pokoknya. Dari situ gue mikir sebenarnya gue bisa belajar sih, orang-orang di kita itu lebih terlalu fokus sama angka, sama skor gitu. Padahal kalau mereka dengerin isi kritiknya, isi reviewnya gitu, itu lebih enak gitu sebenarnya. Makanya gue nggak ngerti tuh orang yang sampai sekarang selalu, ya kalau Cinecrip pakai sistem scoring ya itu mah karena emang dari dulu kita punya ini aja, punya penilaian sendiri gitu. Tapi kan masalahnya tiap orang beda-beda gitu ya. Yang harus diperhatikan sebenarnya lebih fokus ke isi reviewnya aja gitu. Tapi gue suka sih ngajakin, dan mungkin pengen ngajakin lagi nanti, tapi pengen lihat dulu sih. Biasanya gue nyesuaiin sama filmnya gitu. Kira-kira film ini cocok nggak ya sama dia, kayak gitu sih. Kalau berantem sesama kritikus film ada nggak? Pernah nggak? Jadi Cinecrip ngomong A, terus ada mungkin kritikus film yang nggak setuju sama Cinecrip ngomong apa, jadi terus di counter gitu. Habis itu berantem gitu. Instead of discussion malah jadi berantem, malah saling satu sama lain gitu. Ini kejadian dulu di film Twitter, kita lebih sering kayak gitu. Di Twitter. Oh goblok lu suka MCU ya, payah lu kayak gitu. Tapi maksud gue kalau dulu di Twitter ya gue karena sama teman-teman juga, jadi ya itu mah berantem yang no hard feeling lah ya. Nah tapi kalau sekarang setelah di Cinecrip sih gue justru nggak pernah tuh, maksudnya sampai segitunya gitu, sampai berantem gitu. Yang ada mungkin reviewnya itu emang beda gitu. Yang si dia ngomong bagus, yang gue enggak gitu. Terus paling nanti yang lebih vokalnya yang komentar di bawah gitu. Mereka bilang, ya kata lapak sebelah bagus, kata lapak sini jelek gitu. Jadi gue harus percaya yang mana. Nah yang berantem justru netizen gitu. Kalau gue sih kagak. Maksudnya gue nggak mau memaksain pendapat gitu. Karena ya udah, maksudnya itulah gunanya banyak channel kan. Lu lihat kata dia bagus, ya lu lihat dari angle dia gitu. Kalau lu ke gua ya lihat dari angle gua gitu sih. Jadi nggak pernah gua Jadi begini, kalau misalkan di dunia kritikus film kan biasa untuk kalau misalkan yang tidak terima adalah pihak yang kita kritik, itu sangat wajar kan gitu. Karena mereka yang punya produk gitu. Itu sangat wajar ketika mereka melakukan self defense istilahnya gitu. Membela produknya. Tapi yang aku pribadi nih ya, karena baru terjun ke dalam dunia jurnalistik filman ini baru juga, PSR sendiri kan juga termasuk startup media, jadi terhitung baru, dan ketika datang ke ekosistem kritikus filman agak sedikit kaget gitu. Kagetnya ternyata sesama kritikus film kok bisa
saling serang satu sama lain gitu. Iya, iya. Saling serang satu sama lain dengan alasan mereka tuh ngeritik sok-sok pretensius gitu loh. Iya. Pretensius. Jadi membuat ternyata mereka ada geng-gengannya gitu. Yang ini nggak suka sama ini, yang ini nggak. Nah, kalau dari Arya sendiri atau Cinecrip as a whole gitu, gimana nih menyikapi ini? Apa kayak ya udahlah bodo amat mereka berantem, kita aja gitu. Sebenarnya kalau berantem tuh gue suka ngelihat gitu. Kalau biasanya ada yang ribut-ribut gitu di Twitter ngomongin ngedebat film apa gitu, gue mau lihat dulu sebenarnya yang didebatin tuh apanya gitu ya. Biasanya kalau emang bukan yang fundamental banget gitu soal film, gue malas gitu ikutan gitu. Biasanya itu mereka itu berdebat itu biasanya cangkangnya, luarnya gitu, kayak ngomongin apa namanya ras lah, sosial lah kayak gitu. Yang sebenarnya oke, itu emang berpengaruh gitu sama film, tapi ketika gue nonton satu film secara utuh gitu hanya untuk konsumsi gue dan penonton pada umumnya, ya gue fokusin dulu apa yang ada di dalam film itu gitu. Gue belum kayak nggak mau ngeluarin energi lebih banyak gitu buat berdebat soal hal-hal di luar itu gitu. Kalau mending kalau berdebatnya apa namanya sehat gitu ya, kan kalau ini enggak gitu. Kadang kalau gue lihat di Twitter sih yang gue lihat paling banyak yang sering kayak gitu tuh gitu, yang berdebatnya sampai ke apa namanya ke akar-akarnya banget gitu, lu ngomongin sampai. Tapi kalau di YouTube sendiri gitu yang gue lihat sampai sekarang nggak perbedaan ada, tapi so far masih kayak make sense gitu. Maksudnya Oke. Perbedaan pendapat, kritik itu masih bisa dipertanggungjawabkan lah gitu masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang kayak bener-bener dia nyerang karena lu misalkan apa namanya lu nggak suka Captain Marvel soalnya yang mainnya cewek ya gimana karakternya juga cewek gitu, maksud gua kan. Iya. Kayak gitu. Jadi belum ada yang sampai kayak gitunya sih kalau yang gua lihat di YouTube. Tapi emang gua sering baca yang apa namanya beradu debat gitu di Twitter ngomongin film yang bener-bener kayak wah gila bisa melebar kemana-mana gitu sih. Di saat seperti ini sih gue udah kayak agak apa ya silent reader aja dulu gitu. Kalau main aman ya. Iya, maksudnya lihat aja dulu gitu. Kalau misalkan emang bener-bener kayak emang penting banget gitu, baru deh gue kayak mau chip in gitu. Cuman sejauh ini belum ada sih film yang sampai bikin gue kayak gitu. Oke, Arya sendiri kalau melihat apa ya, ekosistem kritikus gitu film di Indonesia sendiri itu bagaimana? Maksudnya melihat Cinecrip kan sempat kena, bisa dibilang kasus nggak ya? Mungkin sempat kena bukan isu ya, apa ya kena sesuatu lah, kena kejadian di mana sempat mau dituntut, sempat tidak diterima kritikannya yang cukup tajam gitu. Apakah itu terbilang sebagai ekosistem perfilman yang tidak sehat, di mana kalau kita ngambil referensi dari US atau Hollywood, kritikan tajam itu sangat-sangat biasa. Bahkan mereka punya award khusus untuk film jelek gitu, film-film jelek gitu. Jadi saking open-minded-nya, saking liberalnya mereka tuh bisa sebegitunya. Sementara ini kan Indonesia kan terbatas nih. Takut ada pasal yang pencemaran nama baik ya istilah kita ya kalau pakai kalau kritikannya terlalu tajam ya. Gimana nih gitu dengan keadaan seperti ini? Apa ya, tanggapan lu tuh gimana tanggapan lu? Apakah lu ngerasa ini jadi kendala sehingga kalau kritikan tidak bisa diterima secara tajam maka industri film atau film-film Indonesia tidak bisa jadi berkualitasnya tidak akan naik atau tidak akan membaik atau kitanya harus main cantik aja atau gimana gitu? Enggak sih, gua ngerti banget sih karena banyak kasus, banyak yang apa namanya marah-marah, mencak-mencak. Gue sebenarnya justru berpikir nggak usah main cantik gitu, karena untuk apa gitu ya? Maksudnya satu sih dari awal Cinecrip dulu masih review bener-bener super tajam. Gue ngeliat tuh kebiasaan PH udah ada beberapa yang kayak aware sama yang namanya kritikan gitu. Nah dari sini sebenarnya bisa kelihatan PH yang udah apa namanya udah bisa menerima kritikan sama yang enggak tuh yang mana gitu. Dan ada PH yang udah bisa menerima kritikan dan ngomong langsung ke Cinecrip gitu dan bilang thank you ya reviewnya gitu. Padahal dia di review abis-abisan gitu. Tapi di situ dia ngerti gitu. Nah ada PH yang kayak tadi langsung kayak ngancem, lu mau gua ancam pasal pencemaran nama baik nggak gini-gini, itu nggak pernah kita gubris gitu ya. Karena dari situ gua sadar wah sebenarnya ternyata kritikan kita ini setidaknya bisa membawa PH terbaik nonjolin gitu kedewasaan mereka, dan itu kelihatan gitu. Gue nggak mau nyebut PH-nya PH mana gitu, yang jelas
ada beberapa PH dan beberapa filmmaker yang sangat benar-benar terbuka dan bahkan ngomong langsung gitu. Makasih udah ngasih kritikannya gitu. Dan no hard feeling gitu mereka gitu. Tapi sisanya yang justru ngedebat dan lain-lain justru itu datang dari yang PH-PH baru, yang emang entah ada orang siapa gitu di belakangnya yang pokoknya orang-orang penting gitu yang sebenarnya gue nggak tahu mereka berkontribusi di industri perfilman Indonesia itu segimana besarnya gitu. Dan yang orang yang benar-benar menerima kritikan kita rata-rata yang PH-PH yang emang udah jalan dari dulu banget gitu, udah dari lama banget dan mereka mulai kayak appreciate gitu. Ya udah benar emang harus ada gitu yang kayak gini. Jadi gue ngelihat harusnya kritikan itu membawa ke arah yang lebih baik sih sebenarnya gitu. Cuman di sini emang orang-orangnya itu gue nggak ngerti, mungkin emang masih berpikir lu kalau ngeritik lu berarti nggak menghargai karya anak bangsa gitu kan. Waduh. Terus ada yang bilang lu ngeritik pas hari perdana pemutaran, nantilah kalau filmnya udah turun kan berpengaruh ke penjualan. Padahal itu sama sekali nggak ada tidak ada korelasi gitu. Okay. Review Cinecrip ke penjualan film sama sekali nggak ada yang ngaruh gitu maksudnya. Gua ada review film yang jelek banget pun dia tetap penontonnya 2 juta penonton, 4 juta penonton gitu kan. Itu bukti kalau sebenarnya PH yang nggak mikirin kritik pun mereka sebenarnya bisa aman-aman aja gitu. Cuman gue senengnya mulai ada PH yang nunjukin ya appreciate dan dia ngomong langsung gitu. Jadi gue tahu nih karakter PH ini dia benar-benar bikin karya itu ya benar-benar dari hati dan emang menerima kritikan gitu. Ya gue harap sih sebenarnya ekosistem film di Indonesia gitu PH yang kayak gitu tuh harusnya mulai bermunculan aja sih, mulai banyak gitu filmmaker yang mengembrace kritik gitu. Karena ya gue nggak mau sebut namanya sih, filmmaker yang terkenal pun di Indonesia dia tetap ada yang nggak bisa nerima kritik. Gue pernah ada gitu iya. Wow. Jadi maksudnya dia balasnya dengan lebih kenyinyir dan lain-lain gitu ya. Gue tahu sih, tapi maksudnya ya udahlah, maksudnya mungkin itu maunya dia gitu ya. Cuman kan ya at least gue juga nggak akan dengan nyerang terus-terusan kan. Yang penting mah produknya udah ada reviewnya kayak gini gitu, lu terima atau enggak ya silakan, terserah gitu sih. Bahkan gue seneng sih waktu itu sempat ngobrol sama ya ada beberapa lah yang paling baru itu ya gue ngobrol sama Salman sih waktu di JAV ya. Dan pas dia bilang pas ketemu tuh wah harusnya nih yang ngeritik nih lebih banyak nih kayak lu katanya. Kan dia sendiri yang bilang gitu. Maksudnya ya karena Indonesia itu butuh gitu, butuh kritikan gitu, nggak bisa dibiarin aja gitu. Emang harus ada ada suatu titik lain gitu biar perfilman kita itu makin ngangkat ya. Salah satunya ya dengan kritikan gitu. Jadi Cinecrip ini sekarang memposisikan diri sebagai kritikus film ya, bisa dibilang ya. Ya sebenarnya gue nggak ngerti ya yang memposisikan diri sebagai kritikus bisa bilang gitu, karena dari dulu kita emang sebenarnya tujuannya emang ingin sharing aja sih apa yang kita tonton, dan mungkin emang di dalamnya ada beberapa kritikan gitu. Tapi mungkin orang taunya yang kejam-kejam aja ya. Terus kira-kira ke depannya ada nggak sih visi besarnya Cinecrip ini mau dibawa ke arah sini loh, mau dibawa seperti ini nih ke depannya nih kalau misalnya grow up, dan ada nggak sih kepikiran kayaknya gue mau resign deh kalau misalnya Cinecrip ini udah monetize udah lebih tinggi seperti youtuber pada umumnya gitu. Pak, menarik nih lo nanyain hal itu ya, karena to be honest gue belum ada pikiran apapun gitu akan jadi seperti apa gitu ya si Cinecrip ini gitu. Mungkin pada akhirnya Cinecrip ini bakal tetap jadi sebuah media untuk menyalurkan hobi dari para hostnya, mungkin ya in the end gitu. Gue belum berpikir mau bikin Cinecrip, ada pikiran bikin Cinecrip ini jadi sebuah media atau institusi yang lebih serius gitu untuk menaungi para kritikus. Selalu ada gue pikiran ke sana gitu, tapi gue belum tahu kapan gitu. Dan untuk saat ini sih Cinecrip ini gue pengen tetap jadi media untuk ya menyalurkan dan mengekspresikan gitu dari apa yang udah kita tonton untuk saat ini sih sebenarnya. Karena gue ngerasa mungkin dengan cara seperti itu bakal lebih sustain gitu Cinecrip. Karena kan ketika lu udah seneng sama satu hal gitu dan lu lakukan dengan sukarela ya mungkin lu bakal terus bertahan lama gitu kan, daripada lu melakukan
satu hal yang lu harus gitu, gue harus ngeritik nih. Nah, gue takutnya ada di titik kita nggak bisa kayak gitu. Jadi ada di titik gue pengen Cineclip berjalan sebagai media yang menaungi orang-orang yang emang cinta film dan ingin mengekspresikan gitu apa yang dia tonton, dan mungkin ada kritik di dalamnya gitu. Dan mungkin itu yang selama ini bikin Cineclip juga jadi sebuah kanal yang lumayan sustainable gitu. Karena dari awal pun seperti itu gitu. Ya, dapat duit dan lain-lain sih itu sebenarnya bonus yang lumayan gitu, dan itu bisa dialokasin lagi sih untuk bikin konten lain. Makanya di awal tahun ini mungkin kalau lu lihat Cineclip udah mulai gue nyobain bikin konten lain kayak web series gitu, yang mungkin ada hubungannya sama dunia film juga gitu, dunia persyutingan, terus dark side-nya industri film gitu. Gue pengen dibikin kayak web series yang komikal gitu, yang komedi gitu, biar orang mungkin lebih tahu kayak gimana gitu fakta. Nah, mungkin pengen alokasiin ke sana sih lebihnya gitu ya. Konten-konten kreatif ya, yang casting itu menarik banget sih. Iya, maksudnya yang lebih ke situ gitu. Karena kalau review mah gue yakin nggak akan ada habisnya sih, dan ya udahlah, maksudnya itu mah kita tetap sambil jalan aja sih gitu. Oke. Terakhir. Apa lu mau, kalau misalnya lu bisa berpesan nih ke teman-teman nih, lu pengen nyampain pesan apa nih ke teman-teman kritikus film baru atau mungkin orang-orang yang suka nonton film, anak-anak muda? Jadi kan gini ya, kendalanya anak-anak generasi baru nih, anak muda nih, pembenaran filmnya mungkin tidak seluas teman-teman yang udah mulai dari tahun 2000-an gitu awal. Karena kan mereka pasti konsumnya ya film-film yang baru gitu. Mereka mau nge-consume dari film tahun 2000 ke belakang, kelas era Hollywood, Golden Age Hollywood, juga agak susah gitu. Karena pasti kalah dengan kalian yang udah nonton lebih dulu, terus ngikutin yang baru-baru dari tahun 2000 sampai sekarang. Gimana nih, lo ada pesan nggak ke mereka? Apa gitu? Kadang-kadang mereka ada kendala tuh, takut untuk mereview karena pembendaraannya, referensinya kurang banyak gitu. Gitu, takut diserang sama kritikus film yang udah lama, yang udah senior. Jadi mereka kayak kurang bisa ekspresif dan lebih malu untuk ngungkapin. Iya. Sebenarnya kalau kata gue pribadi sih, buat yang memulai sih gue seneng sih sebenarnya waktu kalau ngaca dari Cineclip gitu ya, pas awal-awal berdiri itu ada beberapa channel lain yang mulai mau mereview film gitu. Sebenarnya itu sinyal yang bagus sih kata gue. Berarti kan mereka berpikir, wah ternyata works gitu ya. Gue suka film gitu, terus gue utarakan gitu pendapat gitu, dan ternyata orang juga ada yang sepaham, ada yang sejalan gitu. Kata gue bagus sih, makin banyak orang yang bisa ngomongin soal film gitu dari perspektif mereka, ya itu makin bagus. Cuman ya nggak usah terlalu minder sih kata gue. Maksudnya mau nonton film baru, film lama, ibaratnya gini deh, lu nonton film tidak ada kata terlambat cuy, nonton film bagus gitu. Walaupun itu film bagusnya tahun 70-an gitu dan lu baru nonton sekarang gitu, ya nggak masalah sih kata gue. Yang penting kan lu nonton gitu aja kan sebenarnya. Kalau soal referensi ya emang benar. Mungkin kalau orang-orang kayak gue dulu sih zaman belum kayak sekarang yang banjir konten gitu, yang kayak film seri semuanya tuh kayak bagus gitu, sampai gue juga bingung mana dulu gitu kan. Kalau dulu ya kan lu bingung kan, sekarang itu kayak konten tuh gila lu di mana-mana gitu dan bagus gitu. Kalau dulu kan orang-orang kayak gue sama teman-teman yang lain tuh kan kayak masih moderate gitu. Kita tuh tiap tahun tuh kita pasti film bagus tuh kita udah tahu nih ada beberapa, karena emang penyebarannya, distribusinya yang nggak semasif sekarang gitu, nggak se-flooding sekarang gitu, nggak membanjiri kayak sekarang. Cuman kata gue ya referensi mah pelan-pelan lah gitu. Kalau emang lu kurang referensi film lama, ya dicicil aja nontonnya gitu. Misalkan lu baca di mana, lu cobain nonton gitu sekali. Nggak usah kayak harus dihajar semuanya gitu. Dan mungkin masa pandemi ini adalah masa yang paling tepat buat throwback lu nontonin film-film lama. Betul juga. Karena kan belum ada film-film baru, jadi lu bisa mungkin nge-explore gitu film-film lama yang kata orang bagus, ya minimal yang IMDb top 200 lah gitu, lu mau cobain gitu satu-satu gitu kan, ya lu tontonin gitu. Kata gue nggak ada salahnya sih, maksudnya kalau mau nambah referensi gitu, nggak usah takut sih. Yang penting mah sebenarnya kata gue konten ketika lu nge-reviewnya aja gitu, yang penting tuh tepat sasaran aja gitu dan make sense gitu.
nggak usah terlalu, ya kalau pretensius itu kata gue gimana orangnya sih ya. Biasanya ada yang orang suka pakai bahasanya yang ribet gitu. Dan jujur, gue dulu pas awal-awal nulis review film, gue terpana sama orang-orang yang review film, tulisannya itu sangat sophisticated banget gitu bahasanya tuh, kayak anjir. Ini tuh keren, tapi itu tuh fase sebenarnya gitu. Jadi gue udah melewati fase itu gitu, maksudnya udah melewati fase beribet biar pengen kelihatan keren gitu. Dan makanya itu kayak sebenarnya gue pengen bisa ngungkapin hal yang serumit apapun dengan bahasa sesantai mungkin, karena sebenarnya itu yang orang cari sebenarnya kan. Iya. Gak usah kayak lu pakai pembendaharaan yang kayaknya orang bakal susah ngerti gitu. Yang penting sih tujuannya adalah orang ngerti lah yang mau lo omongin, itu aja. Nah, gaya lu pengen kayak sophisticated, pengen kayak sangat pakai kamus Oxford gitu berlayer-layer gitu, ya itu mah terserah, balik lagi gitu. Mungkin ada orang yang nyamannya ngomongnya kayak gitu, atau mungkin ada yang orang nyamannya ngomong kayak gue dan temen-temen gitu. Film ini jelek, ya udah jelek gitu. Nggak ada ngebahas A, B, C, D dan lain-lain gitu. Mungkin ada yang kayak gitu, tapi kata gue nggak masalah kan, makanya banyak orang-orang yang review dengan gayanya sendiri. Nah itu biasanya akan menemukan penontonnya sendiri juga gitu sih. Jadi gue harap sih penonton-penonton film juga bisa mulai memperbanyak referensi orang yang nge-review, kata gue. Jadi biar nggak terpaku di satu orang reviewer doang gitu. Coba baca-baca juga yang reviewer lain atau nonton yang reviewer lain. Biasanya seru, soalnya suka dapet sudut pandang baru aja sih kalau kata gue pribadi. Oke, thank you deh. Paling pembicaraan kita di situ aja, sampai situ aja. Thank you udah mau diundang, mau diajak ngobrol-ngobrol. Siap, santai. Terima kasih banyak nih, kita jadi ada konten gitu. Sama, gue nggak ada konten malah. Mungkin terakhir kali ya, ini mungkin pertanyaan yang paling sering disampaikan gitu. Bukan disampaikan ya, orang tuh penasaran kali. Ada salah satu anggota Sinekrip itu sangat-sangat menonjol sekali. Orang-orang tuh bertanya-tanya sebenarnya dia itu pekerjaannya apa dan siapa sebenarnya dia gitu. Kok bisa seunik itu? Siapa lagi kalau si Razak gitu. Sebenarnya dia siapa sih gitu? Sebenarnya teman-teman yang ada di Sinekrip itu di awal semua itu adalah teman-teman komunitas film. Kita tuh udah kenal dari dulu banget, dari tahun 2010 itu yang gua mulai nulis film. Itu tuh semua teman-teman anak-anak dari moviegoers gitu ya. Moviegoers yang di Jakarta dan yang di Bandung gitu. Nah, salah satunya juga beberapa yang kalian tonton dan yang paling sering yaitu misalkan Razak gitu kan. Jadi ya kalau ditanya siapa itu dia, itu emang anak teman-teman kita juga gitu dari dulu gitu ya. Kalau nanya nemu di mana ya jangan nanya nemu di mana, karena emang udah kenal dari dulu juga gitu. Dari awal gitu. Ya kalau nanya dia kerja di mana ya lu pasti kalau yang ngikutin sih mungkin tahu lah, dia kerjanya hanya dia yang tahu. Tapi dia bukan kerja di media ya? Bukan, tapi yang jelas bukan kerja di media. Pokoknya bidang yang justru konvensional lah. Jadi yang mungkin common lah, umum lah. Jadi orang pasti nggak akan aneh gitu. Cuman kalau untuk sekarang gua nggak tahu juga sih, dia sekarang lagi mengisolasi diri, jadi coba di reach aja ke akun media sosialnya. Kalau ingin tahu lebih lebih lanjut, boleh ditanya aja langsung sebenarnya. Oke, and then again thank you Arya udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Semoga Sinekrip semakin sukses dan visi besarnya tercapai lah, mau dijadiin apa. Yang penting monetisasinya lancar. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, komen dan subscribe, RKata, play it, don't stop, just rewatch. Cut.